Pertama adalah, ya namanya kalau Shirley dalam hal ini nomor satunya tetap adalah yang dilakukan itu harus berdasarkan apa yang Tuhan senangi. Dalam hal ini karena Shirley beragama Islam, teman-teman, jadi bagi Shirley ya agama itu tetap adalah nomor satu gitu. Dan saya pikir agama itu bukan sekedar ritual, agama itu adalah the way of life. Dia melekat pada cara kita berucap, cara kita berpikir, cara kita berperilaku di depan orang, keputusan-keputusan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, selamat datang di vlog saya. Hari ini kita mau ngobrol santai, tapi kali ini bintang tamunya ini seru banget. Jadi sebelum vlog ini dimulai ya, kita udah bicara panjang dan kayaknya akan ngobrol panjang sih sebenarnya kalau ketemu sama Shirley Anavita. Shirley, apa kabar? Halo, alhamdulillah kabar baik Kak Uki. Terima kasih banyak nih waktunya Shirley dikasih kesempatan untuk silaturahim ke tempatnya Kak Uki. Alhamdulillah ya, senang banget bisa ketemu sama Shirley. Ketemu sama Shirley itu pertama kali di mana ya? Coba tebak, kapan kita pertama kali ketemu? Itu ya, yang maghrib di mana ya itu acara apa sih? Yang di tempat makan itu ya? Itu menurut Kak Uki di situ? Salah. Nggak tahu Kak Uki. Iya kayaknya itu deh. Kak Uki. Kayaknya ya. Iya sih. Kak Uki bilang Shirley gitu nggak sih? Iya benar. Ya kan? Dan kita ngobrol kan. Kak Uki udah ada bawa kecil-kecil tuh. Iya. Saya ingat pertemuan kita pertama itu adalah waktu Kak Uki luncurin album sama Kak Cindy di nggak tahu waktu itu ya Jakarta. I'm in Love. Iya benar. Oh, Shirley ada di situ. Shirley ada di situ. Tahu nggak Kak Shirley waktu itu minta dukungan Kak Uki teman-teman untuk salah satu program. Ini Shirley nggak di endorse ya. Namanya Presiden. Ingat nggak? Oh, terus habis itu Kak Uki? Emang itu selalu Terus habis itu Kak Uki? Iya. Ngobrol gitu kan, Kak Uki kan harus segera diwawancara kan, jadi waktunya sangat singkat, nanya itu program apa, terus pakai bahasa apa, terus kayak gitu. Tapi Kak Uki kasih testimoninya nggak? Kasih. Alhamdulillah. Nanti mungkin, tapi nanti deh semua saya cek masih ada apa enggak videonya. Okay. Oh iya, jadi itu tahun berapa tuh kira-kira? 2013, Masya 2012. Allah. Akhirnya Shirley jadi pemenang di situ ya? Juara 2 ya. Juara 2. Tapi keren ya kiprahnya sampai hari ini. Jadi Masya Allah ya, Shirley ini kita udah banyak ngeliat video-videonya yang luar biasa. Dan kita kasih tahu background pendidikan dulu ya. Shirley tuh S1 di mana sih? S1 di Paramadina. Paramadina, ngambil? Hubungan internasional. S2-nya di? S2-nya alhamdulillah di Australia, di Melbourne. Ambil jurusan Social Impact Investment. Oke, ini S3-nya mau kuliah di Eropa nih, lagi kampus-kampusnya nih lagi di, teman-teman doain ya, semoga beliau bisa melanjutkan sampai jenjang berikutnya. Mau jadi profesor nggak sih? Ada kepikiran nggak? Pengen. Kan dosen soalnya, pasti jenjangnya akan ke situ. Amin. Di bidang? Pokoknya Shirley senang dalam 3 hal sih Kak, social impact, edukasi, anak muda, udah 3 itu. Walaupun nanti teman-teman saya ngelihat Shirley, profesinya kalau Shirley apa aja sih, karena kan sekarang fleksibel kan. Betul. 10 tahun yang lalu kenal nggak namanya YouTuber, selebgram kan nggak kenal, tapi sekarang justru itu dapat spot besar untuk justru mengedukasi. Betul. Iya kan, coba satu hari 24 jam, anak muda itu 8-13 jam menurut Research Institute ngabisin waktu di internet. Kalau nggak ada orang-orang baik di internet, gimana? Kan, jadi saya pikir ini harus fleksibel, profesi ini harus fleksibel, tapi goal harus cakep. Sebelum ngobrolin masa kecilnya Shirley ya, kalau kita pengen tahu, Deg-degan Shirley, deg-degan orang biasa ngomong depan umum kenapa deg-degan? Tapi bisa ini di sini kok deg-degan ya? Shirley, kaki pengen tanya sama Shirley. Shirley ini bisa ngomong selancar itu tuh gimana sih Shirley? Ada teksnya kah yang running gitu? Biasa kan kalau misalnya kayak membaca berita kan ada teks tuh yang running itu. Atau Shirley gimana persiapan dulunya berapa lama tuh? Kaki pengen tahu tuh proses kreatifnya sampai tiba-tiba muncul bla 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 gitu. Gimana tuh? Ini video-video pendek berarti ya konteksnya? Iya, pokoknya yang di YouTube lah, di Instagram atau apa. 2 nih, kalau yang di video-video pendek, karena Shirley awal mula di sosial media itu di situ. Jadi kayak bikin video pendek 1 menit, harus 1 menit waktu itu. Nah itu gimana caranya? Shirley timeline tuh dan ada ceritanya kenapa Shirley memutuskan. Karena to be honest Kak Uki, sosial media ini bukan sesuatu yang Shirley convert. Bukan, this is not I'm passionate about sebenarnya ya. Kalau apalagi menyampaikan pendapat untuk opini gitu, Shirley lebih senang kayak gini. Jadi kalau ada perbedaan, ya udah langsung aja berbeda gitu. Orang nggak salah arti terhadap apa gitu, nggak main cut gitu. Tapi karena ada situasi dan kondisi akhirnya mengharuskan, dan orang-orang di sekitar akhirnya ngasih tahu bahwa
nggak bisa, ini harus disampaikan perspektif lain gitu. Akhirnya karena punya sosial media, akhirnya menyampaikanlah opini itu di sosial media. Dan long story short, karena fokus anak muda kan makin pendek ya Kak Uki. Jadi akhirnya bikin video yang 1 menit. Nah 1 menit ini harus di-pack dong sedemikian rupa. Nah itu bikin timeline-nya saat itu 30 hari doang. Kayak maksudnya saya bukan yang berpikir akan sustain hal kayak begini. Jadi 30 hari, 1 hari kita akan mengomentari isu apa based on research di pagi harinya untuk naik sore. Jadi memang ada sirkulasinya gitu. Nah, terus teman-teman membantu meriset dari minimal sekian sumber, dilihat dari perspektif mana aja, sisi mana yang belum dapat. Jadi tim researchnya itu ada? Ada, teman Sarli dan tim. Jadi this is not one man show, this is a team. Keren, gitu. Masya Allah. Nah, jadi akhirnya putar kan. Pas di awal, kalau Sarli boleh sampaikan, Sarli yang ambil video sendiri, Sarli yang edit, Sarli yang menjadi bagian dari riset itu, termasuk pemilihan kosakata. Karena kan awal-awal sensitif kan Kak Oki, bicara masalah sosial, isu-isu kemasyarakatan, isu sosial, ini agak sensitif, apalagi tahun 2019. Jadi setiap kata itu harus dipilih, bahkan minta tolong dengan teman-teman untuk, ini ada kata yang akan bisa kena enggak? Namanya kita ada aturan kan, Undang-Undang ITE. Jadi that should be that spesifik gitu. Kalau awal mula, kalau sekarang pelan-pelan kan mulai ke arah motivasi, ke arah lebih general gitu. Karena memang ternyata anak-anak muda ini banyak yang nanya ke Sarli secara DM, email, itu banyak masalah-masalah kayak gini yang menarik untuk didiskusikan. Jadi mulai dari situ akhirnya masuk ke dunia-dunia motivasi anak muda, kontennya mulai pelan-pelan ngarah ke situ. Tim research ini yang kalau kita lihat ya, nggak tahu oleh di kantornya Shirley, itu kayaknya anak-anak muda semua nggak sih? Saya harus bilang anak muda. Wow, keren. Ini anak muda. Dan saya banyak belajar sih Kak dari tim gitu. Maksudnya gini, setiap orang ada masanya, setiap masa ada orangnya, kata orang bijak. Mungkin sesuatu yang kita anggap menarik di zaman kita belum tentu menarik di zaman sekarang. Kalau target audiensnya ternyata adalah misalnya generasi Z, bisa jadi mereka yang paling ngerti gitu. Ini sebenarnya nggak menarik sih Kak kalau dibahas dari sisi ini. Jadi maksudnya tim Sarli itu justru adalah tim-tim generasi Z. Ada yang generasi Y juga untuk menjaga wisdom, ada yang generasi X juga gitu. Jadi Sarli sangat terbuka pada kolaborasi kayak begitu selama kita punya garis yang sama dalam menyampaikan. Gitu. Jadi ini kita masih mengenai proses kreatifnya Shirley ya, kan orang ngeliatnya langsung udah jadi itu. Jadi jarang loh ditanya gitu. Ini langsung buka dapur ini. Kita mau bedah. Nah setelah akhirnya berdiskusi itu nanti ada yang kurasi lagi nggak sih? Jadi nanya lagi ke siapa? That's it. Ini to be honest ya teman-teman, ini jarang banget yang nanya kayak begini. Tapi saya harus bilang ada banyak video yang udah jadi, dia tinggal post dan naik, dan kita tahu ini bakal, maksudnya namanya hal-hal yang sensitif ya, pasti akan dapat respon gitu ya. Tapi kita nggak memilih untuk tidak menaikkan itu, karena dikurasi oleh orang yang memang lebih kompeten lah kita. Wow, jadi setiap video itu dikurasi ya? Harus, apalagi sih isu-isu sosial kemasyarakatan itu harus, karena Insya Allah. Ya namanya kita makhluk sosial ya Kak, jadi harus lihat aturan sosialnya gimana, aturan kalau dalam konteks Sarli dalam hal ini video-video pendek, berarti aturan undang-undang ITE akan kena apa enggak. Kan target kita adalah mengajak berpikir terbuka, berpikir kritis, kebaikan, kebenaran. Jangan sampai niat kita begitu malah menjerumuskan kita gitu maksud Sarli. Masih proses kreatif nih Shirley, 1 menit itu kan ngomongnya bla 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 gitu kan, dengan tanpa jeda. Itu ada running text atau Shirley hafalin per paragraf atau gimana tuh sampai kata-katanya setepat itu gitu dan kelar di 1 menit, gimana tuh caranya? Iya. Kalau dulu saya belum tahu dan belum mampu lah membeli alat. Bukan running text juga, sederhana sih alatnya gitu. Matador gitu, monitor Matador gitu. Iya, sejenis kayak begitu. Kalau sekarang itu udah poin-poinnya udah ada di situ, jadi saya tinggal jadi benar-benar seperti saya data, nggak boleh main-main kan kalau data. Betul. Tapi kalau dulu Kak itu masih ngafalin. Karena kalau lebih dari 1 menit nggak masuk nih dalam, jadi kita punya standar dan harus masuk situ. Kalau lebih dari 1 menit gimana caranya? Harus ada berapa kata yang dibuang? 3 kata berarti harus dibuang, 5 kata harus dibuang supaya exactly 1 minute. Itu dulu. Teman-teman yang kuliah di jurusan komunikasi boleh mengambil penelitian, datanya udah ada nih.
tentang proses kreatif ya, bagaimana membuat tayangan video pembelajaran atau video motivasi dan sebagainya. Oke, itu udah masalah kreatif. Koki pengen tanya tentang masa kecil Shirley, flashback ke belakang. Waduh, ini... Tapi Koki penasaran nih Shirley takut nggak sih? Kan Shirley bikin video begitu kan sensitif ya? Iya. Sampai Koki harus jelasin ke Shirley. Koki pernah ada satu acara, orang bilang, kan Koki bilang, undang aja Shirley, bagus nih motivasi anak muda. Jangan Shirley, nggak boleh. Kenapa? Terlalu vokal, jangan, bahaya. Iya. Oh gitu ya? Nah Shirley tuh pernah ngerasa takut nggak sih? Atau apa impact yang Shirley dapatkan ketika Shirley tuh bersuara sedemikian vokalnya? Shirley percaya bahwa setiap keputusan itu pasti ada konsekuensi. Apapun, mau menurut kita itu baik, pasti ada positif, pasti ada negatif. Mungkin kita lebih fokus pada positifnya, tapi tetap harus dipikirin nih, negatifnya adalah apa. Nah dalam hal ini, ya jelas ada Kak. Misalnya nih, setelah Shirley cukup rutin mengeluarkan video-video yang menyampaikan opini gitu lewat sosial media, nggak usah jauh-jauh pada kesempatan yang kayak Koki bilang deh. Teman-teman, berubah tuh pelan-pelan. Yang awalnya saya dekat, mulai menjauh. Yang misalnya belum tentu menerima perbedaan pendapat, mulai. Bahkan ada sempat Shirley bukan dikeluarkan ya, tapi awalnya udah sampai di titik board, dihapus karena jangan sampai orang ngelihat itu pendapat organisasi, karena Shirley cukup di organisasi itu cukup punya posisi gitu. Padahal kan sebetulnya ya kalau kita boleh fair, Shirley menyampaikan di sosial media sendiri gitu, bukan di sosial media yang bersangkutan. Artinya plus minus itu pasti ada, sampai pada yang kayak Koki bilang, penolakan, seolah-olah sudah dapat cap lah gitu dari kelompok tertentu gitu. Saya pikir ini adalah tentang bagaimana kita terbiasa dengan berbeda pendapat. Jangan sampai karena ini dibiasakan bahwa berbeda itu aneh, berbeda itu salah, bahwa mungkin awalnya pendapat kita minoritas dan tidak ter-up gitu di media-media mainstream, kemudian itu dianggap salah, mungkin awalnya kayak begitu. Tapi saya yakin ketika itu disandarkan pada kebaikan dan kebenaran, dan kita bisa bertanggung jawab dengan cara kita berpikir, logika kita, bagaimana kita narik kesimpulan, maka itu pelan, selama konsisten ya, itu akan kebenaran itu kan ada istilah, kebenaran itu nggak perlu membela dirinya, kebenaran itu akan menunjukkan sendiri kebenaran, bahwa dia benar. Itu sih Kak. Jadi yang membuat Shirley berani adalah karena Shirley merasa apa yang Shirley bicarakan dapat dipertanggungjawabkan Secara logika, dan tentunya ada tim-tim di belakang yang juga mengkurasi itu gitu ya. Jadi tidak serta-merta asal bicara saja, tapi segala sesuatu sudah dipersiapkan. Oke, flashback nih nggak jadi nih ngomong flashback ke belakang. Flashback ditarik ke belakang 28 tahun yang lalu. Waduh, Shirley itu lahir di mana? Shirley lahir di Aceh. Oh, orang Aceh. Jadi sebenarnya ngomong bahasa Aceh. Ngomong bahasa Aceh, misalnya nyapa nih ya, apa kabar? Agak panjang coba. Misalnya pehaba. Terus. Oh, pehaba. Misalnya nanya, mantan jet, pegahabangan bahasa Aceh. Oh, jet. Gitu. Jadi bisa ya? Masih bisa. Masya Allah. Kak Shirley pengen bilang gini Kak Oki, Shirley ini lahir dan besar di Aceh. Acehnya orang tua Shirley orang Minang. Oh, orang Minang. Acehnya di mana? Aceh Utara. Oh, Aceh Utara di mana? Di Kerunggukuh namanya. Nama desanya Palolada. Tapi Shirley sekolahnya mungkin beda kabupaten dan kota. Sekarang udah jadi tokoh nasional ya. Udah dari tempat yang ujung jauh ya. Sekarang udah di ibu kota. Belajar Kak. Apa sih pendidikan dari ayah itu apa, ibu apa, sampai akhirnya menjadikan Shirley seperti ini? Pendidikan ya? Pendidikan ayah, ibu. Oh, gimana tuh? Yang kalau Shirley boleh flashback, orang tua Shirley itu cukup menekankan tanggung jawab. Gimana kamu bisa bertanggung jawab dengan apa yang kamu putuskan. Contoh konkret misalnya, Shirley pengen sesuatu. Orang tua misalnya nggak setuju, kamu harus yakinkan orang tua. Kalau kamu betul-betul tahu dan kamu tahu bahwa keputusan kamu itu impact-nya apa, positif negatifnya apa, dan kamu berjuang benar-benar nih. Jadi nggak pengen sesuatu, you should pay for that. Bukan uang ya, tapi kamu harus berusaha, kamu harus berjuang dulu untuk dapetin itu. Shirley sampai SMA di Aceh, pengen kuliah ke Pulau Jawa saat itu. Itu salah satu cita-cita Shirley kala itu, karena membaca satu buku yang di buku itu dibilang bahwa melting pot anak muda itu di Pulau Jawa. Dan Shirley pengen banget ada di melting pot, tempat berkumpulnya anak muda itu di Pulau Jawa. Karena kalau kita lihat titik universitas, ini bukan bermaksud mengotak-ngotakkan teman-teman, tapi kalau kita membuka peta universitas itu memang yang paling banyak di Pulau Jawa titiknya. Yang kedua, anak muda kalau cari kerja itu kebanyakan di Pulau Jawa, makanya kumpulnya di situ. Dan yang ketiga, anak muda kalau mencari pengalaman dalam bentuk apapun, entah mau mungkin Kak Oki
paham lah mencari kesempatan, itu banyaknya di Pulau Jawa. Ya. Jadi melting pot anak muda itu di Jawa pengen banget ada di melting pot itu gitu. Oke, sekarang saya ada di sini, berarti saya nanti lanjutnya ke sana ya, gitu. Namanya anak muda punya cita-cita kan, punya gairah, oke apa yang harus saya persiapkan? Terkendala masalah finansial. Jadi Sally berasal dari keluarga yang sederhana, Kak Oki. Dan kondisinya saat itu harus sedikit mengalah. Jadi karena adik Sally juga baru lulus saat itu, lulus SD mau naik SMP, dananya kan besar. Akhirnya orang tua bilang, kalau kamu mau, kamu kejar. Caranya mungkin nggak lewat finansial orang tua, tapi kejar beasiswa. Akhirnya dalam satu hari Sally meluangkan waktu tuh untuk ke warnet. Di rumah belum ada internet. Ke warnet minimal 2 jam, Sally cari tuh informasi syaratnya apa aja, Sally harus dan lain-lain. Sampai long story short, Sally udah diterima nih, PIK 1 di Jogja kala itu, di UGM. Setelah Sally lanjut ke sana, diterima ke beasiswa selanjutnya di Jakarta, di universitas swasta kala itu. Awalnya kayak sempat ragu teman-teman, pindah nggak ya? Karena dari sebuah universitas besar negeri yang bagus gitu kan. sekali. Nah, terus pindah ke universitas swasta. Tapi saya ingin sampaikan gini, pada akhirnya ini tentang kamu, ini tentang kitanya. Selebihnya adalah yang menempel di kita. Misalnya kita lulusan mana. Dan saat itu minta bantuan juga sama orang tua, melihat di balik kayak ngebuka tabir lah gitu ya. Di balik ini ada apa sih sebetulnya? Kenapa saya harus memilih ini? Minta bantuan sama mentor, orang tua. Akhirnya dipilihkan. Jadi kalau yang Sally boleh flashback 28 tahun, ketika kamu memutuskan sesuatu, kamu harus bertanggung jawab dengan keputusan itu. Jadi nggak ada istilah tuh kan, dulu orang tua yang milihin saya. Kan saya nggak bisa kuliah karena karena saat kita terus playing victims, making excuse, kita nggak akan kemana-mana. Itu salah satu ajaran, prinsip kali ya. Ketika kamu ngelihat kesalahan, bukan ngelihat orang bukan nunjuk orang 4 jarinya ke kamu. What you have done, apa yang ada pada diri kamu yang bisa diubah. Bisa jadi itu perubahan kecil, tapi ketika dilakukan bisa jadi itu besar. Yang kedua, reward and punishment. Sesimpel itu sih Kak. Mau sesuatu, oke, kamu melakukan ini. Jika A maka B gitu. Jika kamu mau belajar sekarang, kamu boleh dapat sepeda. Mau meja belajar baru, oke, kamu boleh dapat meja belajar baru kalau, jadi itu yang membuat Sally ngerasa sampai sekarang bahkan, apa yang akan saya dapat misalnya ya, kalau saya rebahan dalam 1 hari berapa jam gitu. Jadi logika berpikir kayak begitu. Mungkin dengan segala kekurangan dan kelebihan, otomatis kan kita belajar ya seiring bertambahnya usia, berjalannya waktu. Sally merasa bahwa ini tetap harus diseimbangkan. Artinya kadang-kadang situasi dan kondisi nggak seperti itu. Nah itu yang akhirnya Sally belajar. Dan menutup semua itu, Sally ingin sampaikan bahwa karena Sally lahir dan besar di Aceh, itu kan lingkungan yang memang kita sama-sama tahu itu lingkungannya syariah kan gitu ya. Jadi dari kecil untuk terpapar dengan ilmu agama, Sally bukan berasal dari keluarga ustadz atau yang berlatar belakang kiai gitu, enggak Kak. Sally sekolah biasa, malam nyantri kalong gitu. Dari Kak Oki mungkin tahu ya, jadi belajar kitab ke balai pengajian gitu, kitab-kitabnya Sally pelajari. Cuma kalau pagi Sally sekolah biasa. Itu juga win-win solution. Sally pengen banget masuk pesantren Kak Oki. Itu sampai nangis loh mintanya, tapi orang tua nggak kasih. Nanya dong, kenapa nggak dikasih kan gitu? Jawabannya adalah, ini menarik sih, menurut Sally ya, sebagai perempuan dan calon ibu. Kamu itu punya cita-cita setelah SMA mau merantau. Terlepas itu diizinkan apa enggak oleh Allah, tapi kalau kamu merantau, maka bukankah waktu kamu bersama kami hanya sampai SMA? Gitu, pola pikirnya saat itu kayak begitu. Jadi izinkan kami menyelesaikan tanggung jawab kami tanpa kami harus kehilangan waktu-waktu bersama kamu. Kamu boleh deh malamnya kamu belajar. Bahkan ayah yang ngantar tuh. Ayah yang ngantar jam 11 dijemput. Kan jam 11 kan waktunya istirahat ya kalau di pesantren. Dijemput, Sally dijemput. Nanti besoknya udah sekolah lagi. Jadi Sally kalau udah jam 11 jadi, pulang. Sekolah biasa sampai jam 11 maksudnya? Enggak, jadi pagi. Sally kan sekolah biasa tuh full day sampai jam 5. Jam 5 pulang. Udah maghrib kan. Bersih-bersih, istirahat, jam 6 udah maghrib, Sally diantar ke pesantren. Sampai? Jam 11. Itu ngaji kitab dan lain-lain. Jam 11 kan rata-rata kalau di pesantren istirahat tuh, nanti bangun jam 3. Bagian itu mungkin yang Sally nggak dapat. Jam 11 Sally pulang, Sally nggak belajar lagi teman-teman. Sally udah istirahat, nanti baru bangunnya lagi jam 3, jam 4. Di situ Sally baru bisa belajar, karena udah capek kan. Wow.
Itu Udah SMP gitu terus. SMA. SMP SMA kebiasaannya begitu. Masya Allah. Jadi ngerjain PR, kalau besok Masya Allah. ulangan ya belajarnya jam 3. Gitu. Karena udah capek Kak, di jam 11 pulang Masya Allah. udah nggak sanggup. Makanya Shirley itu waktu itu ikut dai cilik ya, dai cilik nggak sih? Dai cilik Dai di cilik. SMP. Masya Allah. Dacil, pemilihan dai cilik itu. Masya Allah. Sekarang stasiun TV-nya udah berubah sih. Iya, iya, Terus iya. waktu kuliah dai muda pilihan. Masya Allah, akhirnya jadi yang presiden itu ya? Abis itu beberapa tahun kemudian saya ikut President. Mungkin karena passion kali ya dalam dunia itu. Oke, Shirley, anak daerah pindah ke Jakarta, pasti ada dong yang berbeda, culture shock. Apa yang Shirley rasakan perbedaan waktu di Aceh sama Shirley pada akhirnya pindah ke Jakarta? Apa yang berbeda antara Aceh dan Jakarta? Pertama pasti budaya ya. Budaya di Aceh itu lebih segala sesuatu dilihat dari sudut pandang agama. Memang udah orang-orangnya begitu. Kalau di Jakarta enggak. Jadi saya kayak ikan kecil gitu lah Kak. Kayak ini apa, ini di mana gitu. Dan itu membuat Shirley jadi banyak betul yang harus saya pelajari ya. Berarti selama ini benar-benar saya dalam hal ini Shirley bukan bermaksud kayak gimana, tapi Shirley ngerasa udah jadi ikan besar nih di akuarium saat di Aceh gitu. Iya. Pas pindah ke Jakarta, I'm nothing. Shirley, dan itu membuat Shirley sadar bahwa gak ada kata berhenti loh saya belajar. Mungkin kamu udah merasa cukup, jangan-jangan nih kamu udah di akuarium yang udah harus ini pindah, tambah harus kemarin ke hijrah. Melbourne ya, ikan kecil lagi. Ikan kecil ini lagi. ke Eropa ikan kecil lagi. Ikan kecil lagi kan. Itu membuat Shirley bahwa nggak ada istilah berhenti sih Kak untuk belajar. Apalagi kalau sekarang kondisinya kita satu kali klik udah bisa dapat begitu banyak informasi kalau sekarang. Terus yang kedua yang Shirley rasakan berbeda adalah pergaulan. Pergaulan menurut Shirley kalau di Aceh ya kayak gimana pun yang terpapar ke kitanya juga ya masih kurang lebih sama. Kalau di sini ya pinter-pinter proses filter itu menurut Shirley ya harus ada minimal di individunya. Salah satu hal yang Shirley syukuri kalau boleh sedikit flashback ke pertanyaan Kauki yang tadi adalah fondasi untuk membedakan baik buruk benar salah yang itu kebentuk oleh pola asuh keluarga itu salah satu hal yang Shirley syukuri. Dan itu menjadi salah satu amanah kan, kepercayaan kan, orang tua udah ngasih kepercayaan untuk merantau, itu yang harus saya pertanggungjawabkan bahwa saya dikasih kesempatan, dikasih kepercayaan oleh orang tua, saya harus tunjukkan bahwa meskipun di sini saya tetap memegang nih apa yang menjadi prinsip kalau apa sih prinsip-prinsip hidup Shirley? Waduh, ini berat ya. Prinsip hidup Shirley ya. Apa sih? Pertama adalah ya namanya kalau Shirley dalam hal ini nomor satunya tetap adalah yang dilakukan itu harus berdasarkan apa yang Tuhan senangi. Dalam hal ini karena Shirley beragama Islam, teman-teman, jadi bagi Shirley ya agama itu tetap adalah nomor satu gitu. Dan Shirley pikir agama itu bukan sekedar ritual, agama itu adalah the way of life. Dia melekat pada cara kita berucap, cara kita berpikir, cara kita berperilaku di depan orang, keputusan-keputusan kita. Cara kalau misalnya teman-teman saat ini berkarya juga lewat sosial media atau platform lain, cara kita beretika di sosial media, bahkan cara menurut Shirley ya dalam hal ini Shirley mungkin Kak Oki dalam hal ini jauh lebih berkapasitas Kak untuk menjelaskan ini. Bagi Shirley agama itu hadir untuk menyelesaikan. Jadi masalah sosial itu harusnya selesai kan gitu ya. Jadi dengan hadirnya kita harus bisa ngasih solusi, harus bisa ngasih impact lah lebih tepatnya. Mungkin ini bukan tentang besar kecil, bukan, tapi mungkin hal kecil di sekitar kita. Ketika kita bisa ngasih impact, manfaat, itu saya pikir adalah salah satu tujuan. Keren. Koki pengen tahu berikutnya. Koki tuh pengen tahu banyak tentang Shirley. Koki ini memang pengen tahu semua hal deh kayaknya. Koki pengen tahu Shirley, coba dong dari bangun pagi sampai tidur. Waduh, abis ini Koki ya? Jangan, kan ini kan obsesinya Shirley, kan Shirley jawab. Yo. Bangun tidur ya? Shirley itu orang yang, karena mungkin habit ya Kak, habit yang tadi tuh, dari tamat SD, Shirley terbiasa kayak begitu. Jadi Shirley lebih bisa berpikir fokus itu sebelum jam 5. Kalau misalnya kondisi sekarang nih, Shirley nulis skrip, riset juga. Ini Shirley biasanya dilakukan di jam 3 sampai, ya berarti kalau hitunglah misalnya di sini setengah 5 di jam 5 gitu, subuh, berarti itu adalah itu golden time Shirley. Itu biasanya di situ. Jadi bangun di situ, melakukanlah ritual pribadi,
hal yang memang harus butuh fokus, nah itu saya lakuin. Lanjut setelah itu biasa sering baca kan. Wow. Jadi jam berapa tuh biasanya? Pagi itu kan udara enak ya. Jadi saya senang banget ngebaca dan sambil nikmati udara pagi itu saya senang ngebaca. Itu ritual udah ya. Sama hal-hal yang itu ngebaca itu minimal banget setengah jam. Karena itu masa baca apa nih? Buku, koran? Buku self improvement biasanya. Biasanya. Oh, suka pengembangan. Saya punya passionate dalam hal itu Kak. Kayak self improvement. Mungkin sebenarnya yang kita baca ulang-ulang itu aja sih. Cuma semakin diulang tuh semakin nempel aja. Mengingatkan lagi. Itu pagi kalau misalnya pas lagi enak-enaknya mungkin 15 sampai 1 jam mungkin ya. Nah, dari situ biasa jam 7 itu udah mulai tuh. Kalau sekarang kondisinya udah mulai seminar, udah mulai ngajar, hal-hal yang sifatnya kepekerjaan lah, profesional. Nah, di sela-sela itu biasanya ada shooting endorse. Kalau sekarang Alhamdulillah. Nah, terus siang biasanya udah rapat dengan tim apa nih yang akan dinaikin. Jadi udah mulai ngobrolin apa yang akan dinaikin. Setelah itu lanjut lagi kalau misalnya ada, dan sorenya biasanya Sally juga lagi ngebangun bisnis. Masya Allah. Itu fokus ke situ dengan tim-tim dalam dunia bisnisnya. Malam syuting. Jadi syuting itu biasanya malam malah. Syuting apa tuh? Oh, syuting video-video itu malam. Oh, keren. Kalau udah malam udah kehabisan energi. Keren loh. Jadi malam tidur jam berapa? Selesai Isya itu semua naskah udah masuk. Udah dikurasi. Intinya adalah kita siap untuk syuting. Sampai jam? Sampai jam biasa jam 9, jam 10, terus anak-anak editor ngedit dan saya udah balik tuh dengan kegiatan dan aktivitas. Jadi aktivitas masuk jam 10? Selesai dengan dunia kamera jam 10 dan biasanya saya mengistirahatkan mata saya karena mungkin Sherly kali ya. Jadi Sherly Sherly dulu punya masalah mata Kak. Jadi sebelum tidur itu 1 jam harus lepas dulu dari gadget. Dan akhirnya ya misalnya mau istirahat jam 11, berarti dari jam 10 saya udah akan lihat lagi nih lampuan gadget itu saya usahakan untuk nggak lihat lagi. Jadi sehari tidur berapa jam? Berapa tuh? 12, 1, 2, 3, 4, 5 lah berarti 4 sampai 5 jam dalam satu hari. Luar biasa ya. Kauki juga loh teman-teman. Jadi tadi di balik layar, saya sempat tanya 1 hari tidur berapa jam? 4 sampai 5 jam. Iya. Cukup sih itu sebenarnya. Iya, cukup. Dan Kauki udah punya anak, punya pesantren. Nah, kalau Kauki tuh bedanya sama Sherly, Kauki tuh kalau udah maghrib udah nggak boleh ada acara lagi. Oke, itu untuk keluarga kan? Ya, itu udah keluarga, untuk anak, udah istirahat, udah itu. Jadi Kauki tuh paling nggak bisa tuh kalau syuting nanti misalnya kan kalau gitu kan syuting butuh fokus ya. Iya. Jam 9 malam ada itu udah waktunya masuk kamar tuh. Ya. Udah jam 8 tuh udah waktunya masuk kamar tuh. Udah. Pokoknya Kauki tuh mengakhiri hari tuh jam maghrib udah selesai. Oke. Makanya kalau ada orang bisa kerja malam, keren. Hebat. Masih strong. Oke, Sherly, pertanyaan, ada 2 pertanyaan terakhir. Sherly ngelihat, ini pertanyaan udah pernah kalau kita tanya, tapi pengen tanya aja supaya teman-teman lihat. Selain jadi ibu ya, dan jadi istri. 10 tahun ke depan, Sherly melihat diri Sherly sebagai apa? Karena pasti kok yakin banyak banget partai-partai yang datang meminang. Kamu jadi ini, jadi itu, begitu. Nah, Sherly tuh melihat 10 tahun lagi jadi apa? Jadi anggota DPR atau jadi apa? Bupati, ini apa? Yang Sherly lihat? Pertama Sherly jawab dulu gini Kak. Politisi kah? Sherly enggak sih. Kalau politisi praktis Sherly nggak ngelihat Sherly ada di situ. Oke. Yang jelas Sherly senang atau passion Sherly ada dalam 3 hal. Edukasi, anak muda, sama isu sosial kemasyarakatan. Itu 3 hal yang Sherly kok seneng gitu dalam hal 3 hal itu gitu. Nah, mengenai posisinya apa, mungkin Sherly nggak bisa jawab si exact that's the position that I really want to be. Mungkin enggak gitu. Kalau dulu mungkin saya pengen jadi duta besar. Waktu SMP saya pengen jadi pilot. Waktu SMA saya pengen jadi duta besar. Karena duta besar itu, karena alasan itu saya lanjut kuliah HI Kak. Karena pengen jadi duta besar. Dan untuk jadi duta besar rata-rata ternyata HI gitu. Jadi kalau dulu saya punya exact position yang saya mau. Tapi setelah belajar lagi, ketemu lebih banyak orang, ternyata fleksibilitas dalam hal itu membuat kita jadi jauh lebih bisa berkembang, belajar dari mana aja. Nah, itu membuat saya akhirnya selama itu bisa memberikan manfaat, kebaikan, kepositifan untuk banyak orang, maka Sherly akan ada di situ. Mungkin bentuknya bisa lembaga kayak Kauki juga yang fokus dalam hal self development gitu, karena melihat
saya kan punya passion dalam anak muda ya, dan sekarang 60% lebih penduduk Indonesia diisi anak muda. Jadi ini menjadi menarik menurut saya ketika bisa lebih sering berinteraksi dengan mereka, ketemu. Kalau tadi saya sempat ngobrol sama Kak Oki, mereka harus menjadi the best versionnya mereka. Itu kayaknya asik banget Kak Indonesia 2045 gitu. Jadi instead of mungkin ada di dalam, saya pikir berada di luar ini juga penting kok untuk menyiapkan, untuk ya lebih ke enlightening gitu, untuk bisa saling menguatkan gitu kali Kak. Anak-anak muda ya, memang nih anak-anak muda Indonesia ini hebat-hebat loh, keren-keren loh. Jadi harus lebih banyak Shirley lainnya juga yang punya semangat, tidak hanya untuk dirinya sendiri, tapi semangat untuk mengajak yang lain juga untuk bertumbuh dan berkembang. Shirley, pertanyaan terakhir, apa yang paling Shirley khawatirin terhadap anak-anak muda, dan apa pesan-pesan Shirley untuk anak-anak muda yang nonton? Waduh, ini dua loh itu. Sebenarnya masih ada satu pertanyaan tiba-tiba muncul di sini, tapi dua dulu deh. Apa yang paling saya dikhawatirkan ya? Sebenarnya ini tuh untuk Shirley juga loh Kak. Kan Shirley misalnya masih dalam masuk ya dalam. Kok juga masih anak muda kok? Iya. Kan kita milenial, 40 tahun ke bawah. Berarti untuk kita. Pertama adalah kalau kondisinya sekarang ya Kak. Pertama adalah berpikir kritis. Kalau Shirley, karena ini nggak ujuk-ujuk tiba-tiba berpikir kritis. Kita harus melihat bahwa sejarah bangsa kita ini kan lama dijajah kan ya Kak, berabad-abad, dan ini meninggalkan satu kondisi psikologis di mana kita punya inferiority complex. Betul. Kayak apa yang juga ya udah, iya kayak gitu, tanpa mempertanyakan. Critical thinking ini kan adalah mencari kekurangan untuk menguji kebenaran. Sebetulnya kan gitu. Nah, dengan kita sekarang terpapar begitu banyak informasi ya nggak sih, sosial media sekarang, harus kita akui generasi alpha, mungkin anak-anaknya Kauki udah mulai terpapar gadget misalnya, atau kawan-kawan kita yang anak SD misalnya mau nggak mau sekarang udah pendidikan online, ini harus punya, saya pikir. Dan ini saya pikir mungkin tantangan kali ya, bukan masalah yang saya khawatirkan. Nah, saya bersyukur ketika ini semakin sering disuarakan oleh banyak orang, sehingga kita makin aware nih, ini ada bagian yang harus kita sama-sama selesaikan. Yang kedua, yang saya khawatirkan adalah empati kan. Empati itu pelan-pelan hilang ketika semuanya jadi serba bisa digantikan oleh artificial intelligence. Dan apa hal yang nggak bisa digantikan artificial intelligence? Empati, bener nggak? Kalau masalah logika, misalnya nih, 1+1 2, bahkan mereka bisa lebih cepat loh Kak, menurut Shirley ya. Dan semakin kita ngasih banyak input, mereka akan jauh lebih bisa mengungguli. Tapi kalau empati nggak bisa. Dan sisi ini yang menurut saya, sisi kemanusiaan ini yang menurut Shirley harus kita jaga. Dan Shirley mulai khawatir juga ke diri Shirley, ke anak-anak Shirley, ke lingkungan Shirley, wilayah Shirley, ke bangsa dan negara. Empati ini harus dijaga, dan harus kita semua harus menjaga empati ini. Terakhir mungkin yang ketiga yang Shirley khawatirkan adalah ketika kita mulai berpikir individu, dan arahnya memang ke sana, membuat ya bodo amat. Kalau ya nggak apa-apa di sana korupsi, yang penting kan saya nggak masuk ke sana. Ya nggak gitu pola pikirnya, bahwa di sana korupsi itu impactnya secara langsung maupun tidak adalah ke kita gitu. Ya nggak apa-apa mereka berbuat jahat, kan saya nggak, yang nggak gitu. Jadi saya pikir ini menjadi PR kita semua, dan jujur membuat saya khawatir. Dan salah satu alasan kenapa saya memulai juga 2 tahun yang lalu di sosial media adalah karena melihat 3 hal ini. Dan harus lebih banyak lagi saya pikir orang yang kayak Kauki, kayak adik-adik Kauki, ini harus lebih banyak lagi, sehingga hal-hal baik positif tadi yang di tengah saya pikir gitu. Dan saya yakin bahwa power itu kan bisa diartikan banyak, ilmu power, kekuasaan power, finansial power, keterkenalan itu power itu harus ada di tangan orang baik. Dan semoga kita semua yang menonton ini adalah orang-orang baik gitu. Nah, ini kita bisa belajar banyak ya. Shirley ini bergerak karena memang ada landasan empati, simpati, perhatian besar kepada masyarakat. Jadi hidup ini nggak melulu soal diri kita sendiri. Kata Rasulullah, khairun nas anfa'uhum linnas, baik-baik orang adalah orang yang bermanfaat untuk orang lain. Kalau kita masih sibuk dengan diri kita sendiri, bermasalah dengan diri kita sendiri, nggak selesai dengan diri kita sendiri, bagaimana kita bisa memikirkan umat ini atau bangsa ini. Jadi mudah-mudahan dengan jawaban-jawaban dari Shirley, teman-teman bisa belajar banyak bahwa kita butuh nih, bangsa ini butuh diisi oleh orang-orang baik, dan itu diawali dari anak-anak muda yang sekarang. Teman-teman tanggung jawabnya apa? Teman-teman belajar dengan sungguh-sungguh. Teman-teman punya prinsip-prinsip yang kuat sebagai seorang muslim yang memegang prinsip sebagai seorang muslim yang kuat gitu ya, dan mengatakan yang benar itu benar
dan yang salah itu salah. Terakhir banget. Shirley, tipe suami idaman Shirley itu seperti apa sih? Itu pertanyaan pamungkas deh, kalau nggak nanya-nanya lagi. Tipe, kan Shirley ini pertanyaan terakhir yang Koki maksud ya? Iya, ini pertanyaan di luar dari... Kan selama ini kan tadi udah ngomongin yang begitu-begitu. Koki mau bahas soal Shirley ini kan berprinsip, Shirley punya impian yang besar, Shirley punya niatan yang tulus dan baik untuk bangsa ini, untuk anak-anak muda dan generasi berikutnya. Shirley kan harapannya pasti ingin didampingi oleh orang yang juga memiliki perhatian besar terhadap itu kan. Nah, Koki pengen tahu, Shirley tuh kalau ngebayangin tuh suami saya tuh begini. Kita punya tipe nih, perempuan nih. Shirley tuh tipenya kayak gimana sih? Tipe suami harus apa, di diri dia tuh harus apa? Harus apa ya? Ntar kalau Shirley nikah kok kita tayangin lagi nih. Koki potong-potong taruh nih. Bener nggak ada nih? Yang pastinya punya visi yang sama ya kan. Itu yang paling pertama. Yang kedua visinya apa? Visi yang tadi kita omongin sih. Sepanjang itu. Yang tadi teman-teman kita diskusikan kurang lebih kayak begitu. Mengenai secara spesifik saya pikir ya dia adalah yang baik, yang agamanya baik, yang pendidikan sabar. Saya nggak mematok pendidikan. Yang berpikiran terbuka, yang cukup fleksibel, tapi punya prinsip pastinya. Ya itu sih Kak, apalagi sabar yang gitu-gitu aja. Jadi nggak yang punya ekspektasi terus, nggak. Saya pikir jauh lebih ke Shirley-nya aja yang mempersiapkan diri. Kita doain ya Shirley ya, mudah-mudahan Allah anugerahi yang baik supaya bisa mendampingi dan mewujudkan segala cita-cita besar. Jadi ada satu pepatah yang mengatakan begini, orang-orang kecil itu membicarakan hari-hari kejelekan orang lain. Membicarakan terus masalah orang lain. Orang yang biasa-biasa saja yang membahas mengenai peristiwa hari-hari. Tapi orang-orang besar biasanya mereka akan membicarakan hal-hal yang ke depan, visioner. Apa yang ingin dilakukan untuk bangsa ini, untuk negara ini, untuk agama ini, dan sebagainya. Dan itu ada di diri seorang Shirley. Jadi Shirley semoga selalu sehat dan produktif dalam membuat video-videonya. Insya Allah. Dan doakan semoga Shirley bisa istiqomah di jalan kebaikan ini. Dan makin banyak orang-orang yang juga menjadi Shirley selanjutnya. Shirley, makasih ya. Terima kasih Kak Oki kesempatannya. Terima kasih telah nonton. Komen di bawah kira-kira mau wawancara sama siapa lagi ya di studio baru ini. Oh ya, studio ini nih dari Rumah Sabin. Ini Instagramnya. Makasih teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.